Halo mamenku semuanya, welcome back to men, atau bahasa apa ya sekarang ya, bahasa Jepang ya men. Kembali lagi men di channelku, channel yang akan mencoba mengupas mereview beberapa pertandingan dari seluruh penjuru dunia sampai kapanpun men, dengan catatan untuk kita semua panjang umur ya men ya. Oke men, sebelum masuk ke topik utama, aku mau pamer build JP aku nih men. Ini build aku nih, build YouTube yang semalam men ya. Jadi aku pasang ya bet-bet receh aja lah men ya. Tapi ya JP men, walaupun ada 2 draw ya di sini men, ini dia build ya men. Ya itu dia tadi build JP aku men, build YouTube aku kemarin. Selamat untuk semua para mamenku yang ngekor di grup WA, ngekor build aku, kita JP bareng walau ada 2 draw ya men ya. Ya tapi seenggaknya itu nggak ada L apalagi ataupun LH nya men ya, nggak ada loss ataupun kalah separuh ya, nggak ada men. Tuh bersih men ya, menang kita men. Oke men, JP kita bareng men. Selamat untuk semua para mamenku men. Balik ke topik utama men. Di video aku kali ini men, aku akan coba nge-review 4 pertandingan dari satu liga. Bisa kita lihat ya men ya, ini Liga Champion League men. Udah masuk masanya, eranya Champion League men. Babak knockout 32 besar men. Udah sistem full, bukan kualifikasi lagi men ya. Di sini langsung aja kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama men. Ada Young Boy bertemu dengan RB Leipzig. Untuk ringkasan pemain dari kedua klub ini, ada beberapa pemain ini men yang masih dipertanyakan dan udah dipastikan gak akan bermain. Dari kubu Young Boy ada Ugrinik, satu pemain yang masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Leipzig, di sini lumayan lah men ya. Ada 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Siabu, Haidara, Olmo, Dani Olmo ini men, dan juga Orban. Sedangkan Raum di sini satu pemain yang masih dipertanyakan. Kalau untuk kita lanjut peringkat ini sepertinya baru dimulai, jadi nggak bisa dibilang lah ini siapa juara siapa ini. Tapi kalau dilihat dari grupnya di sini ya jelas Manchester City kayaknya juara pula. Tapi nggak tahu juga Ben, ini bola men ya. Kita loncat langsung ke head to head. Young Boy 5 pertandingan terakhir bagus men. Tengok nggak pernah kalah sekalipun, 4 kali menang men, dan 1 kali imbang. 3 kali menang beruntun di match terakhir mereka, termasuk ini salah satu di kualifikasi melawan Maccabi Haifa men. Cukup bagus seperti Young Boy ini. Sedangkan Leipzig di sini 5 pertandingan terakhir 4 menang tapi 1 menderita kekalahan dari lanjutan Bundesliga nih men. Mereka kalah 3-2 di kandang Leverkusen. Sedangkan untuk head to head kedua klub mereka belum pernah ketemu men sama sekali semasa klub ini berdiri men. Jadi ini masih perdana mereka bertemu men. Next kita langsung balik aja men ke halaman si Bandot untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bandot. Young Boy bertemu dengan RB Leipzig. Handicap di sini terkecilnya ada 3/4 dan 1 men, keunggulan tim tamu RB Leipzig. Sedangkan over under di sini ada 3 dan 3/4 men. Young Boy dan RB Leipzig persis, tapi kalau untuk 5 pertandingan terakhir aku lebih mengunggulkan Young Boy, apalagi dia ini bermain di kandang men. Ingat itu nilai plus. Tambah lagi dia pur, secara kekuatan kedua klub ini ya memang sih lebih di atas Leipzig sih sedikit men ya daripada Young Boy ini men ya. Karena yang satu dari Swiss, satu dari Jerman, dari liganya aja udah beda men. Tapi di sini di pur men ya. Jadi di sini aku tampung atau nahan 1 men dengan mengambil under 3/4 karena skor prediksi menurut dari aku men, ini Young Boy yang menang tipis saja 1-0 men, atau mungkin ya separah-parahnya berimbang 1 sama. Karena apa? Leipzig ini banyak pemain yang cedera tadi yang aku lihat men ya. Itu feeling aku men, tetap utamakan feeling masing-masing. Kita lanjut ke pertandingan kedua. Ada big match di sini men. AC Milan bertemu dengan Newcastle United. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu AC Milan ada Benacer, satu pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan yang dipertanyakan ada Caldara dan juga Kalulu, 2 pemain. Nyebrang kubu Newcastle ada 2 pemain yang udah dicoret namanya, Kraft dan juga Willock. Sedangkan Joelinton, satu pemain yang masih dipertanyakan.
Untuk ke peringkat ini sepertinya sama men, karena ini baru pekan pertama Liga Champion dimulai. Jadi kita skip, kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir AC Milan men, 4 kali menang beruntun, tapi 1 kali di match terakhir mereka itu men di bal-bal Inter di derby della Madonnina men ya, di minggu semalam ini men kalau nggak salah, di bal-bal 5-1. Mungkin pemain AC Milan banyak dicadangkan ini men ya, karena Milan kan antisipasi ataupun safety untuk ke Liga Champion men ya. Itu nggak tahu juga lah men ya, urusan pelatihnya ya kan men ya. Untuk Newcastle 5 pertandingan terakhir di sini 3 kalahnya beruntun, 2 kali menang. Di match terakhir mereka menang menjamu Brentford 1-0 men. Next kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Di derby ini ada handicap terkecil lek-lekan atau mata-mata dan seperempat keunggulan AC Milan sebagai tuan rumah. Sedangkan over under ada 2,5 dan 2,3/4 men. Ya AC Milan siapa yang nggak tahu men, pernah jadi jawaranya Liga Champion pada eranya men ya, pada musimnya men ya. Tapi kalau mendengar nama AC Milan pas zaman pemain-pemain oldnya dulu, siapa yang nggak kenal men AC Milan men ya. Jadi di sini aku tetap berani megang AC Milan dengan berani bermain mata-mata atau lek-lekan dengan mengambil over 2,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku men AC Milan yang menang 2-1 men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, adalah Lazio bertemu dengan Atletico Madrid. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Untuk ringkasan pemain dari kubu Lazio bersih men ya, full tim semua men ya, nggak ada yang cedera. Kalau akumulasi kartu ini nggak mungkin men, karena ini masih pertandingan yang pertama men ya, di kualifikasi, bukan kualifikasi, babak knockout 32 besar ya men ya, Liga Champion. Atletico Madrid di sini 5 pemain yang udah dicoret namanya, Memphis Depay, Thomas Lemar, Mandava, Vitolo dan juga Raul de Paul. Sedangkan Koke sang kapten dan juga Soyuncu 2 pemain yang masih dipertanyakan. Kita intip peringkat juga sama, kita skip langsung ke head to headnya aja men. 5 pertandingan terakhir Lazio 2 menang, 3 kali menderita kekalahan. Di match terakhir mereka dibantai Juventus 3-1 dari lanjutan Liga Italia. Sedangkan Atletico Madrid 5 pertandingan terakhir 3 menang, 1 imbang dan 1 menderita kekalahan, dibantai juga sama Valencia men ya, dari lanjutan Liga Spanyol men. Mereka sebagai tim tamu yaitu mungkin menyiapkan pemain untuk Liga Champion ini men ya. Sedangkan untuk head to head di sini mereka 5 kali bertemu, terakhir bertemu 2012, 21 tahun yang lalu men, cukup jauh men ya. Lazio Atletico Madrid menangnya 3 kali, Lazio menangnya 1 kali. Tapi tahun gak enak semua ini men ya. Ini sebaya-sebaya adik aku lah bisa dibilang ini men ya. Terakhir kali bertemu 2012 men, 21 tahun yang lalu. Jadi kalau untuk sekarang ini nggak jadi patokan men ya, itu semua tergantung purpuran yang diberikan si Bandot men. Kemana men, kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Lazio kontra Atletico Madrid, handicap terkecil ada mata-mata atau lek-lekan dan juga seperempat keunggulan tim tamu. Sedangkan over under di sini ada 2,4 dan 2,5 men. Ya di sini aku lihat ada purmen, jadi aku tampung Lazio atau nahan men ya, nahan seperempat dengan mengambil under 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku men ya. Kalau ditengok statistiknya men untuk sekarang ini men ya, jangan jadi patokan head to head yang 5 pertandingan terakhir itu bertemu 2012 men ya. Aku di sini melihatnya ini berimbang ini men, malah Lazio dibantai Juve dan Atletico juga dibantai Valencia. Jadi ini nilai plusnya Lazio bermain di kandang, apalagi dia di purmen ya. Jadi aku tampung tadi men karena skor prediksi men menurut dari aku. Seminim-minimnya ini 1 sama berimbang men, atau bahkan Lazio yang menang 1-0. Kita nggak tahu skor, aku hanya memprediksi kekuatan dari kedua klub aja men. Dan nilai plus bagi aku bermain sebagai tim tuan rumah. Kita lanjut ke pertandingan keempat. Di sini juga ada big match, PSG bertemu dengan Dortmund. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini.
Cukup banyak dari kubu PSG yang udah dipastikan gak akan bermain. Ada 7 men: Marco Asensio, Kimpembe, Lee Kangin, Le Taylor, Mendes, Mukiele dan juga Rico. Sedangkan Ruiz, satu pemain, masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Dortmund, di sini ada 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Thomas Müller, Duranville dan juga Mouré Bauza, 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kita peringkat sama, langsung skip ke head to head. Head to head 5 pertandingan terakhir dari PSG, 2 menang 2 imbang 1 kalah. Di match terakhir mereka justru kalah men. PSG bertemu dengan Nice, bermain di depan publik sendiri. Ya, lagi dan lagi mungkin ya menyiapkan pemain intinya untuk pertandingan pembuka atau pertandingan pertama di Liga Champions ini men ya. Untuk Dortmund 5 pertandingan terakhir, 3 menang 2 imbang men. Di match terakhir mereka menang 2-4 di kandang Freiburg men. Sedangkan untuk head to head mereka baru 4 kali bertemu semasa klub ini berjaya. Itu pun bukan berjaya men, berdiri gitu men. Ini pun tahun 2020 men, sekitar 3 tahun 3,5 tahun yang lalu lah lebih kurang. Ini bulan 3 men, sekarang bulan 9 ya, 3,5 tahun lebih kurang men. Di sini PSG menang 1 kali, Dortmund menang 1 kali men, 2 lagi hasilnya imbang. Tapi kalau untuk sekarang pemainnya udah jelas beda. Bahkan PSG dulu tahun 2000 belum dibeli oleh Sheikh Mansur ya. Sheikh Mansur atau siapa men, yang orang kaya dari Arab itu men. Belum jadi klub kaya raya dulu PSG, pemainnya masih standar. Kok sekarang udah beda men ya. Apalagi Dani sekarang bermain di kandang. Next kita langsung balik ke alamat si Bando untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bando. Big match yang kedua Liga Champion kali ini mempertemukan PSG bertemu dengan Dortmund. Handicap terkecil ada setengah dan 3/4. Over under ada 3 dan juga 3/4. PSG di sini tuan rumah dan juga ada purpuran 3/4 dan setengah. Aku lebih milih mepur 3/4 dengan mengambil over 3 karena skor prediksi menurut dari aku menang PSG nggak mungkin ini 1-0, selisih 1-0 aja nggak dapat, makanya gue ambil handicap 3/4 tanggung setengah men. Terkecil di sini 2-1 atau bahkan mungkin bisa jadi kemungkinan besar 3-1 men, PSG yang menang men. Itu prediksiku, itu saranku, itulah dia terawanganku men. Jadi tetap utamakanlah pokoknya feeling pemainku masing-masing. Aku hanya memberikan saran, patokan semua segala macam aja men ya, acuan semua segala macam men. Tetap itu kata hati kalian, utamakan itu yang kalian ikuti men, itu yang kalian pasang, kalian bom men ya. Tapi jangan bom-bom kali men, nanti meledak hancur men ya. Bom seadanya aja lah men, sekuat saldo lah gitu men ya. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Nggak lupa aku ucapkan sama kalian semua itu terima kasih yang nggak terhingga yang udah mau mampir ke channel aku men ya. Tetap aku minta dukungan gratis banget ini men dari semua para mamenku men. Kalian subrek lah channel aku nih men, dan juga channel-channel yang kalian suka itu men, supaya kalian tuh nggak ketinggalan berita-berita atau info-info terupdate dari channel yang kalian subrek itu tadi men ya. Habis itu kalian komen, kalian like, dan itu hidupkanlah loncengnya men tuh biar nggak ketinggalan lah kalian berita-beritanya dari channel itu tadi men ya. Dan yang untuk mau bergabung ke grup WhatsApp men, mana tahu kalian mau ikut ke grup aku, ke bil-bil aku men ya, kalian boleh japri langsung aja men. Di sini nomornya ada men di pojok kanan bawah men, dan juga di kolom komentar ada aku cantumkan juga nomornya men, boleh langsung japri aja men. Dan sekali lagi aku tegaskan men, itu semuanya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, ingat itu ya men, garis bawahi. Oke men, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Tetap salam selalu, salam pemersatu, salam semangat dari aku men, salam bravo men.